Kalau baca di sini tuh kayaknya sweet banget ya ceritanya, kayaknya aku masih teringat loh gitu. Dan aku bisa membayangkan scene-scene-nya udah kayak film, aku bisa membayangkan pas baca karena penulisan Pak Haidar tuh bener-bener filmis banget. Aku bisa membayangkan situasinya, si ibu protes, berisi itu kebayang semua loh di aku. Ya memang kata salah seorang menantu saya, dia biasa kalau membaca kisah-kisah gitu selalu membayangkan kalau difilmkan bagaimana. Terus dia bilang bahwa ini bisa difilmkan. Buat aku bentuk cinta yang paling besar yang Mas Hanung kasih ke aku adalah kemerdekaan, kebebasan, kepercayaan. Jadi dia nggak pernah melarang aku A, B, C, D, tapi semakin dia memberikan kebebasan ke aku, semakin aku mencoba untuk menghargai dan tidak mengecewakan kepercayaan yang dia kasih ke aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sama-sama ngobrolin tentang pernikahan berkaitan dengan terbitnya buku dari penerbit Mizan dengan judul Kisah Kita Dari Sah ke Selamanya. Nah, bersama kita sudah hadir penulis bukunya, Bapak Haidar Bagir. Assalamualaikum Pak Haidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita ditemani oleh tamu yang sangat cantik, seorang istri juga nih. Dan pastinya seorang ibu dari 6 orang anak. Siapa dia? Tak asing lagi pastinya. Assalamualaikum Mbak Zaskia. Waalaikumsalam, halo Kak. Ya, hari ini kita mau bincang-bincang nih tentang pernikahan. Yes. Nah, ini bukunya sangat menarik. Pasti kalau kita baca, Mbak Zaskia juga udah baca ya buku ini ya. Seru banget. Kenal Pak Haidar lebih dalam. Tapi boleh nggak kasih satu pertanyaan dulu buat Pak Haidar nih? Boleh. Pak Haidar nggak pernah pacaran sebelum ketemu Ibu? Punya teman baik, bukan pacar. Ya tentu sudah ya, sejak SMA. Di perguruan tinggi, tapi kalau pacaran memang nggak pernah, hubungan khusus nggak pernah. Oh, soalnya di buku itu dibukanya dengan benar-benar cinta pada pandangan pertama yang tidak pernah dirasakan dan rasanya kali ini beda. Dari lihat pertama udah ini jodoh saya. Itu yang bikin buku itu jadi menarik sekali dan bisa bertahan sampai 42 tahun ini. Iya, nah itu dia makanya saya tadi pas baca kan udah tahu ya dari belakang Pak Haidar sudah menikah selama 42 tahun. Tapi begitu baca nggak sadar tuh saking deg-degannya sampai ketika dikasih kabar, oh iya ternyata kata ayah saya gadis ini berasal dari keluarga baik-baik. Saya ikutan alhamdulillah gitu. Seolah-olah ini perjalanan yang baru dimulai. Dan sepertinya kalau lihat dari apa yang Pak Haidar tulis, rasanya masih sama nih, gitu ya Pak Haidar. Bertambah katanya. Bertambah malahan. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, ya kita coba ya. Saya mau udah banyak banget nih. Tadi saya yang dalam-dalam nih sebenarnya saya sudah pernah beberapa kali membaca karena ini adalah edisi diperkaya ya Pak Haidar ya dari Surga di Dunia, Surga di Akhirat. Tapi rasanya semakin tetap saja ada sentuhan-sentuhan baru yang membuatnya jadi relate banget sih sama kita-kita nih ya sekarang yang menjalani kehidupan pernikahan di zaman sekarang ini. Gitu Saya ya. perlu tambahkan sedikit, Mutia ini adalah ibu beranak 2 yang sekarang kebetulan kerja sehari-harinya sebagai kepala TK Lazuardi Global Compassionate School. Biar yang nonton juga tahu. Iya, betul. Jadi sedikit banyak karena kalau di sekolah itu kita ngobrol juga sama orang tua, ngobrolin parenting juga secara sedikit banyak kadang-kadang masuk juga ke hubungan pernikahan juga ya akhirnya. Gitu. Jadi terpapar nih dengan banyak cerita-cerita tentang kasus-kasus pernikahan zaman sekarang gitu ya. Nah, mungkin saya mau ke Mbak Zaskia dulu ini justru sebagai pembaca buku ini dan juga kan sebagai seorang istri nih. Kita kebetulan sama nih, terpaut 12 tahun nih sama pasangan, sama pasangan ya. Seru-seru gimana gitu. Merasakan setelah menikah tuh ada penyesalan-penyesalan. Entah penyesalan merasa belum terlalu mengenal suaminya, belum terlalu mengenal istrinya, atau ternyata katanya, dulu pas pacaran gini, pas udah nikah ternyata beda gitu ya. Atau penyesalan-penyesalan lainnya merasa salah pilih atau gimana gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Dan kalau pernah gimana caranya tuh? Wah, ini pertanyaan pertama sudah berat. Ini menjawabnya gimana biar nggak terlalu curhat ya? Oke, kalau ada perasaan-perasaan pernah, yang pastinya pernah. Cuman kalau aku perasaannya bukan menyesal kayak kok nggak kenal lebih dalam atau apa, tapi kayak kok kadang-kadang visi misinya beda ya. Pandangan hidupnya beda ya gitu. Karena gini, aku menikah dengan beda 12 tahun gitu kan. Dan aku tuh bukan orang yang terlalu berani bersuara, bersikap di depan publik yang
yang buat aku kalau misalnya sikapnya rasanya aku beda sama orang lain, lebih baik aku diam aja. Mas Anung beda. Mas Anung dari dulu kalau punya sikap jelas, tegas, dan kalau orang lain tahu ya dia enak aja gitu ngobrol. Sedangkan Orang kayak, protes peduli amat. iya nggak peduli. Sedangkan buat aku kayak aduh gitu kan. Aku kan dulu kayak tenang Nggak suka aja konflik gitu. ya? Iya, aku nggak suka konflik dan mungkin orang pertama kali kan kenal aku kan dengan aku dulu katanya dulu artis remaja berjilbab pertama di Indonesia. Jadi kan kayak image-nya udah aman banget kan. Aku selalu ngejaga image itu supaya aman gitu. Tiba-tiba nikah sama Mas Anung yang kayak bikin film ini, statement ini kayak Allahu Akbar, ini gimana ngadepinnya. Dulu sih gitu-gitu aja sih. Tapi makin lama makin akhirnya jadi sama kayak Mas Anung. Aku mulai mengerti dia, nggak apa-apa lah berstatement, nggak apa-apa punya sikap. Kalau emang aku lagi nggak satu pendapat sama dia, ya udah aku diem aja. Maksudnya aku nggak ikut-ikutan, aku ada ikutan ngomong atau apa ya. Udah aku bilang paling aku nggak sependapat kali ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa diem aja. Aku aja yang bersikap, oke gitu. Paling sering orang lihat itu sih paling. Nah, Pak Haidar, nyambung nih dari omongannya Mbak Zaskia tadi. Dalam Islam sendiri, kan tadi Pak Haidar juga bilang nih, nggak pernah pacaran gitu ya. Di buku ini juga dijelasin sih, Pak Haidar berasal dari keluarga yang memang menerapkan aturan agama secara cukup ketat gitu, sehingga bahkan tidak terbersit di benaknya Pak Haidar untuk berpacaran. Ya udah ketika merasa kayaknya harus nikah nih, ya udah yuk langsung cari dan Masya Allah ketemu gitu ya. Nah, dalam Islam sendiri sebenarnya ada nggak sih cara-cara juga untuk kita tuh mengenal pasangan secara syar'i? Sekarang sering dibilang ta'aruf gitu ya, yang sehingga mungkin persamaan persepsi itu tadi bisa minimal diketahui sedikit lah, sehingga mungkin kalau tadi Mbak Zaskia sama Mas Anung mungkin udah tahu lah sedikit-sedikit ya sebelumnya kayak gimana. Nah, ada nggak caranya dalam Islam itu sehingga untuk menghindari konflik-konflik besar yang mungkin terjadi di pernikahan? Ya, pertama begini, ayah saya itu termasuk penganjur kawin muda. Jadi kawin muda dalam arti bukan terlalu muda, tapi makin cepat, makin siap seseorang untuk menikah, itu makin bagus ya. Nah, saya waktu sudah mulai berpikir untuk memiliki pasangan hidup itu, umur saya sudah mencapai mungkin 21-22 tahun. Jadi masih cukup muda, sehingga kebutuhan akan memiliki pasangan hidup itu belum terlalu mendesak. Nah, di samping tadi saya merasa bahwa kapan saja saya siap menikah, sudah punya calon istri, ayah saya akan merestui, karena ayah saya pasti akan mendukung. Sehingga saya nggak merasa ada kebutuhan harus pacaran dan lain sebagainya. Ya. Di samping entah kenapa, mungkin karena memang tidak terbayang untuk pacaran, saya memang nggak pernah pacaran. Sampai ketemu istri saya, itu pun saya tuliskan di buku saya itu, ayah saya tahu bahwa saya berhubungan dengan perempuan calon istri saya, yang sekarang menjadi istri saya itu karena saya surat menyurat. Nah, saya surat menyurat, tapi surat menyuratnya itu bukan surat menyurat orang pacaran. Di dalamnya nggak ada sama sekali kesan bahwa ini sedang pacaran. Paling saya baru beli kaset, zaman itu ada kaset, saya suka sama kaset itu, saya cerita, ini ada kaset, pemain musik baru, bagus. Nanti dia cerita tentang dia mungkin sedang ikut apa, saya sudah agak lupa sekarang apa, mungkin pertandingan olahraga, karena istri saya itu suka olahraga. Jadi 6 bulan surat menyurat itu sama sekali nggak ada isi pacaran. Tapi saya kira tentu dalam hati kita masing-masing sudah ada pikiran gitu, bahwa istri saya, calon istri saya pada waktu itu sudah berpikir saya mungkin senang sama dia gitu ya. Saya sendiri nggak begitu tahu dia senang sama saya atau enggak, karena seingat saya hanya ketemu istri saya setelah saya tertarik pada dia itu 2 kali sebelum menikah. Ya, malah istri saya ingatnya hanya sekali. Seingat saya 2 kali. Dan terbukti ketika rupanya surat menyurat, saya kuliah waktu itu, mungkin tukang pos itu datang dalam keadaan saya nggak ada di rumah. Sehingga surat itu sampai ke tangan ibu saya. Lama-lama ibu saya juga mikir, ini kok Haidar sudah ada hubungan dengan perempuan, lapor ke ayah saya. Nah, kemudian ayah saya langsung panggil saya pada hari itu, ditanya, jangan main-main, jaga perasaan perempuan. Terus saya tanya, kamu sudah senang benar atau belum? Ya, saya bilang saya senang benar. Saya kaget, tapi saya memang suka. Itu istri saya langsung tanya,
ke siapa saya harus mencari informasi tentang perempuan ini? Kamu kenal keluarganya? Saya bilang saya nggak kenal. Tapi katanya dia keluarganya seseorang yang ayah saya kenal baik. Ayah saya langsung nelfon. Ditanya, dapat informasi itu yang tadi diungkap oleh Mutia. Terus ayah saya merasa puas. Saat itu juga ayah saya menelpon paman saya untuk memintakan perempuan itu bagi saya. Padahal saya nggak pernah bicara pacaran apapun. Usia 21 Bapak? Saya nggak. Waktu itu saya sudah, saya kira 22. Calon istri Pak? Calon istri ketika saya menikah, saya 23, istri saya mungkin mendekati 21 atau sekitar 21. Jadi waktu itu, karena ayah saya begitu santai, begitu terbuka, begitu bebas dalam soal anaknya mencari calon istri, jadi saya juga nggak ada tuntutan untuk segera mencari pacar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau terkait dengan tuntutan Islam, sebetulnya ta'aruf itu dianjurkan. Rasulullah mengatakan, lihatlah calon istrimu supaya timbul rasa cinta. Sampai-sampai misalnya, itu praktek di rumah saya juga, adik-adik saya perempuan itu berjilbab. Tapi ketika ada laki-laki yang secara serius ingin menjajaki kemungkinan adik saya dijadikan istrinya, oleh ayah saya disuruh melepas kerudungnya. Jadi, karena itu bahkan kalau dalam madhab tertentu yang sangat literal, itu seorang laki-laki boleh mengirim seorang perempuan untuk melihat calon istrinya bahkan secara keseluruhan. Nah, tapi kalau ayah saya, jadi ketika laki-laki yang mau menjajaki secara serius itu datang, adik saya yang biasanya berjilbab itu diminta melepas jilbabnya oleh ayah saya supaya calon suaminya bisa melihat dengan. Nah, jadi memang ada berbagai madhab, tapi Rasulullah jelas mementingkan ta'aruf itu, tentu dengan aturan-aturan yang secara ketat dijaga oleh agama. Ya. Cuman bertemu terlalu berlebihan juga dilarang, karena ketika akhirnya lamaran kami diterima oleh istri saya dan calon keluarga saya, ayah saya menelpon lagi calon mertua saya dan bilang, nih Haidar nggak bisa loh ketemu sering-sering kalau belum nikah gitu. Akhirnya gimana? Ya nikah aja. Kapan? Ayah saya nanya sama mertua saya waktu itu, 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu kemudian langsung menikah. Jadi sebegitu simpel. Di satu sisi memang Islam mengatur hubungan laki-laki perempuan dengan ketat, tapi di sisi lain sangat memudahkan kalau seorang laki-laki mau menikah dengan seorang perempuan. Kalau anak zaman sekarang 2 minggu langsung dilamar, kabur apa seneng ya? Takut. Tapi kalau baca di sini tuh kayaknya sweet banget ya ceritanya, kayaknya. Aku masih teringat loh, gitu. Dan aku bisa membayangkan scene-scene-nya udah kayak film. Aku bisa membayangkan pas baca, karena penulisan Pak Haidar tuh bener-bener filmis banget. Aku bisa membayangkan situasinya, si ibu protes, berisi itu kebayang semua loh di aku. Ya memang kata salah seorang menantu saya, dia biasa kalau membaca kisah-kisah gitu selalu membayangkan kalau difilmkan bagaimana. Terus dia bilang, bahwa ini bisa difilmkan. Gitu. Benar-benar. Ada nggak Pak sekarang anak-anaknya yang sudah menikah nih melakukan hal yang sama juga sama Pak Haidar? Jadi begini, kalau anak saya yang pertama itu dia 100% mencari dan mendapatkan calon istrinya yang sekarang sudah menjadi istrinya itu secara 100% mandiri. Saya nggak kenal sama menantu saya itu sebelumnya, nggak kenal sama keluarganya juga. Dan mungkin kalau perjalanan anak saya sedikit lebih berliku-liku sampai sebelum ketemu. Tidak terlalu berliku-liku, tapi mungkin dia melewati lebih berwarna sedikit gitu lebih ya. berwarna dibanding saya. Dan menantu saya pernah cerita, katanya lihat anak saya dari kejauhan kok ganteng katanya. Terus dia berusaha keluar dari rumahnya kalau ada anak saya di situ. Alasannya ngasih makan adiknya di luar rumah. Terus waktu ditanya kenapa milih saya, kata anak saya, karena kamu kelihatannya keibuan. Padahal itu strategi. Kalau anak berhasil katanya. Anak yang kedua, jadi dia bertemu dengan istrinya yang sekarang itu karena kebetulan masih ada hubungan kerabat sama istri kakaknya. Tapi melewati masa ta'aruf yang cukup panjang, dan karena insya Allah kita percaya meskipun dalam Islam itu nggak boleh berkholwat, berdua-duaan, ya biasanya mereka kita biarkan bertemu tapi di tempat publik. Ketemunya di tempat publik atau di rumah calon istrinya itu. Dan butuh waktu sekian bulan sebelum akhirnya dia memutuskan. Tiba-tiba suatu pagi dia bilang sama ibunya, "Mah, tolong carikan bunga." Katanya.
buat apa? Saya mau menyatakan ingin menikah dengan dia, saya mau kasih dia bunga. Sama istri saya ke kebun, ada bunga yang bagus diambil, dipasang yang bagus, ya berangkat naik taksi atau naik angkot nggak tahu, membawa bunganya itu untuk menyatakan dia ingin menikahi istrinya. Dan sekarang si sweet person yang kasih bunga itu jadi Direktur Lazuardi nih, tempat saya bekerja. Oke, seru banget ya. Balik lagi nih ke ceritanya Mbak Zaskia sama Mas Hanung. Aku jarang lihat nih, cerita-cerita yang mendalam gitu ya di kehidupan pernikahan. Kita ngomongin soal komunikasi di zaman sekarang, apalagi pastinya Mbak Zaskia dan Mas Hanung ini leading a very busy life, ya kan? Sangat. Cerita tadi awalnya cinlok, terus udah gitu membina rumah tangga bareng dengan dua-duanya yang sibuk banget. Sekarang ada tambahan distraksi sosial media, belum lagi anak-anak gitu ya. Kira-kira gimana sih mengatasi kompleksitas hubungan pernikahan itu di zaman sekarang ini? Oke, pertama sih sesibuk-sibuknya kita, aku sama dia tuh selalu punya waktu untuk ngobrol berdua soal hari kita. Jadi mau pulang jam berapapun gitu, apalagi Mas Hanung kalau udah mulai syuting kan kadang pulang jam 1, jam 2 pagi gitu kan. Biasanya walaupun aku udah ketiduran, dia pulang, aku akan bangun sebentar sekitar 10 atau 15 menit karena dia selalu punya cerita gitu loh, keluh kesahnya. Dan aku selalu pengen denger gimana sih hari kamu, besok mau kemana plannya. Tapi kalau emang udah nggak sanggup banget, biasanya besok pagi sebelum aku ngurus anak, antar anak, kita ngobrol dulu. Jadi buat aku komunikasi itu penting banget. Dan yang kedua, kepercayaan. Gimana kita saling percaya satu sama lain, karena emang aku lagi ngurusin 6 anak. Yang 5 tuh masih kecil-kecil. Waktuku tuh bener-bener habis sekali buat anak-anak gitu kan. Jadi gimana kita bisa saling percaya aja, aku udah nggak bisa terlalu ngikutin keep up sama dunia dia. Betul. Aku syuting apa, ngerjain apa, udah terlalu repot aku dengan anak-anak gitu kan. Dan yang terakhir buat aku, bentuk cinta yang paling besar yang Mas Hanung kasih ke aku adalah kemerdekaan. Kebebasan, kepercayaan. Jadi dia nggak pernah melarang aku A, B, C, D. Tapi semakin dia memberikan kebebasan ke aku, semakin aku mencoba untuk menghargai dan tidak mengecewakan kepercayaan yang dia kasih ke aku gitu loh. Jadi itu yang ngebuat kita berjalan dengan baik sampai 14 tahun ini sih. Ada nggak sih mungkin rutinitas yang misalnya kayak wajib banget ya, pokoknya jadi komitmen bareng gitu kan? Ada keluarga-keluarga yang sebusy apapun ulang tahun harus bareng, atau misalnya ada certain holiday yang harus selalu bareng gitu. Kalau buat aku yang paling penting konsisten itu yang ngobrol sih. Aku sama Mas Hanung ketika kita mulai hari, kita harus tahu hari ini mau kemana aja, karena kita berdua bukan tipe pasangan yang telepon-teleponan sehari. Udah makan belum? Kamu di mana? Ngapain? Gak pernah dari awal nikah. Jadi ketika udah keluar rumah, yang penting aku tahu hari ini dia plannya A, B, C, D. Udah nggak pernah teleponan. Jadi kadang-kadang ngeliat orang teleponan suami istri masih udah makan belum? Kamu di mana, kayak oh ada yang gitu ya, aku tuh nggak pernah sama sekali. Iya, jadi aku bener-bener kalau udah keluar rumah ya udah keluar rumah sendiri-sendiri, pas pulang kita ceritain hari kita. Jadi ya komunikasi di malam hari dan di pagi hari itu aja sih. Nah, leading ke itu nih, kan di luar kerjaan sendiri pasti banyak ya kegiatan-kegiatan yang kayak reuni lah, ketemuan temen lah, gitu-gitu. Saling datang ke punyanya satu sama lain apa enggak? Karena beda 12 tahun itu nggak nyambung. Akhirnya enggak. nyambung. Makanya yang tadi aku bilang kemerdekaan dan kepercayaan yang dia kasih ke aku. Jadi kamu ketika lagi mau sama teman-teman ya silahkan, aku juga, tapi sampai rumah kita saling cerita aja. Tadi begini, begitu. Tapi kalau untuk masuk ke komunitas masing-masing, akhirnya nggak, apalagi aku ya, karena aku ngurusin anak sendiri, semuanya. Sekolah sampai sekarang 5 anak tuh aku masih nganter jemput mereka gitu. Jadi energinya habis juga sih buat anak.